Pemirsa, kekacauan politik diprediksi akan terjadi jika MK tetap memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Sementara berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki sistem pemilu terbuka. Kita akan langsung membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Iqbal. Mas Burhan kemudian juga bergabung malam ini dalam Prime Time News, sudah hadir melalui sambungan Zoom mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Mas Denny, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Saya ingin ke Mas Hanta dulu dari hasil survei nih, Mas Burhan. Bagaimana hasil survei soal preferensi sistem pemilu ini, dan dari 80,6 ya, ini menghendaki terbuka, apa alasannya, Mas Burhan? Begini, pertama kami punya dua survei menanyakan preferensi publik terkait dengan sistem pemilu apa yang paling tepat menurut warga. Survei yang pertama itu dilakukan di awal 2021. Pada saat itu muncul pembahasan di revisi Undang-Undang Pemilu dan memang sudah ada pernyataan dari elit PD Perjuangan untuk mengubah sistem pemilu. Nah, ketika kita rilis Februari 2021, isu itu meredup. Sampai kemudian revisi Undang-Undang Pemilu tidak jadi dilakukan karena kesepakatan pemerintah dan DPR. Nah, kemudian kita punya survei 2 tahun kemudian, tetapi belum sempat kita rilis. Karena kita menganggap saat itu belum muncul isu yang krusial. Baru muncul setelah Profesor Denny Indrayana mulai membuka informasi terkait dengan keputusan yang mungkin akan diambil oleh MK. Makanya kemarin kita rilis ulang, menunjukkan sekali lagi kepada publik bahwa isu preferensi sistem pemilu itu pada dasarnya sudah selesai di mata publik. Jadi mayoritas mutlak 80,6% publik menginginkan sistem proporsional terbuka yang memberi kesempatan buat pemilih menentukan siapa caleg yang akan mewakili mereka di DPR. Dan hanya 11,9% warga yang menginginkan proporsional tertutup. Nah, kalau kita lihat, Iqbal, demografi siapa yang pro proporsional terbuka atau tertutup, itu bersifat multipartisan. Apa maksudnya? Apapun partainya, apapun pilihan capresnya, apapun afiliasi politiknya, itu semuanya pro proporsional terbuka. Bahkan konstituen PDI Perjuangan sekalipun itu juga pro proporsional terbuka, kisaran hampir 80% masa PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian elit PDI Perjuangan mempersoalkan sistem ini, itu pada dasarnya kepentingan elit, bukan kepentingan basis masanya. Nah, itu yang kita temukan, termasuk kita juga temukan pola semua segmen demografi dari sisi gender, etnik, kemudian wilayah, desa, kota, demografi berdasarkan usia, kemudian berdasarkan agama, itu juga mayoritas mutlak pro proporsional terbuka. Jadi kesimpulan kami, isu atau debat proporsional terbuka atau tertutup itu isu di kalangan elit. Dan karenanya kalau ditanya kepada publik sudah selesai itu pada dasarnya. Nah, masalahnya ini sebagai bahan diskusi kita, masalahnya MK merasa perlu untuk menyidangkan kasus ini. Padahal saya pribadi memandang mau proporsional terbuka atau proporsional tertutup atau campuran itu pada dasarnya bersifat konstitusional. Jadi MK tidak berhak untuk memutuskan apakah satu varian proporsional tertentu itu lebih konstitusional ketimbang yang lain. Itu wilayah politik, itu wilayah pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem proporsional apa yang mereka pakai. Iya. Saya ingin ke Bang Denny. Bang Denny tadi dinyatakan bahwa ini hanya untuk kepentingan elit. Jadi soal ini nanti menjadi proporsional tertutup itu hanyalah kepentingan elit semata. Nah, apakah Anda masih melihat ada upaya supaya ini menjadi proporsional tertutup seperti tertuang dalam surat yang Anda buat untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat itu? Iya, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan ya. Memang betul yang dikatakan Mas Burhanuddin tadi, harusnya kalau kita disiplin dengan kewenangan
lembaga legislatif yang membuat undang-undang dan lembaga yudikatif yang menguji konstitusi. MK memang tidak pernah untuk memilih sistem pemilu apa, itu yang disebut dengan konsep open legal policy. Nah, apakah kemudian sekarang MK masuk ke wilayah kemungkinan itu? Sejarah menunjukkan bahwa tidak jarang MK masuk ke wilayah yang harusnya open legal policy. Terakhir 25 Mei yang baru lalu, kita baru saja dikejutkan dengan putusan MK terkait dengan persoalan umur ya, baik umur minimal untuk menjadi pimpinan KPK maupun angka terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK. Yang selama ini kalau yang terkait dengan angka-angka demikian, MK selalu putusannya konsisten menyebut itu open legal policy, bukan kewenangan MK untuk menentukan dan menolak untuk mengatakan itu inkonstitusional, karena sekali lagi itu wilayah angka-angka demikian wilayah parlemen untuk menentukan berapa batas umur dan seterusnya. Tetapi saya khawatir ada faktor-faktor non hukum yang kemudian menyebabkan MK masuk memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK berubah dari 4 ke 5 tahun. Salah satunya untuk menjaga penanganan perkara menjelang pemilihan presiden 2024. Nah, sama halnya dengan analisis adanya kepentingan pemilu presiden untuk perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, demikian juga dengan persoalan sistem pemilihan legislatif ini. Kenapa sistem pemilu kemudian bisa berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup? Saya khawatir lagi-lagi ini MK mempertimbangkan faktor non hukum ya. Ini tentu saja analisis ya, karena sedikit banyak Bang Denny, kita melihat MK. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana apa yang terjadi jika MK ini melangkahi kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Apa implikasinya? Nanti kami akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan lebih lanjut. Tetaplah di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa, soal sistem proporsional tertutup. Nah, ini apabila nanti terbukti begitu akan mengubah sistem proporsional menjadi sistem tertutup, apakah masih mungkin terjadi penundaan, Mas Burhan? Dan jika terjadi, apa akibatnya jika pemilu ini ditunda? Memang muncul banyak isu ya atau gosip di tingkat elit berkaitan dengan proses uji materi sistem pemilu di MK. Salah satunya adalah karena banyak penolakan dari partai-partai, ada 8 fraksi di DPR yang menolak karena alasan sistem proporsional terbuka sudah berjalan, kereta sudah berjalan untuk 2024. Ada gosip yang mengatakan MK mengambil keputusan untuk sistem proporsional tertutup, tetapi perlu waktu 3 tahun bagi proses penerapan sistem proporsional tertutup. Nah, artinya ada penundaan pemilu karena proporsional tertutup ditetapkan bukan di 2024, tetapi 3 tahun setelah 2024. Ada isu itu, meskipun, dan menurut saya gosip ini mudah sekali dipatahkan. Kenapa? Karena MK mengambil keputusan untuk menerima uji materi dan menerapkan sistem proporsional terbuka penuh itu 3 bulan jelang 2009. Nah, logikanya kalau pakai sistem proporsional terbuka penuh yang lebih kompleks, kan ada nama caleg di dalam kertas suara, MK mampu menerapkan 3 bulan sebelum pemilu. Masa untuk proporsional tertutup yang harusnya lebih mudah karena hanya gambar dan logo partai perlu 3 tahun untuk penerapan proporsional tertutup. Nah, ini yang pertama. Isu yang kedua itu hybrid. Nah, hybrid ini ada gosip lagi-lagi yang mengatakan, ini gosip antar elit ketua umum partai ini ya, saya dengar langsung, MK katanya akan memutuskan sistem proporsional tertutup dan terbuka, tetapi beda level legislatifnya. Untuk DPR RI itu pakai sistem proporsional tertutup, sementara untuk pemilu legislatif DPRD provinsi dan kabupaten kota tetap pakai proporsional terbuka. Nah, pertanyaannya, kok MK mengambil keputusan, kalau ini benar ya, itu seperti cari
win-win solution begitu. Menurut saya itu bukan tugas MK, Tapi itu tugas bukan tugas politisi atau untuk kewenangan ya. mencari Baik, titik temu. saya ingin ke Bang Denny. Keputusan Jika yang saling bertentangan hasil terjadi. survei dari Mas Burhan itu menunjukkan bahwa memang mayoritas masyarakat itu menghendaki proporsional terbuka. Belum lagi soal 8 fraksi yang juga meminta agar sistem pemilu ini tetap terbuka. Nah, menurut Anda apa yang chaos atau kekacauan politik yang akan terjadi jika tetap ini dilaksanakan atau dirubah sistemnya menjadi proporsional tertutup atau coblos partai, Bang Denny? Itu saya ya? Iya, Bang Denny. Iya, ya sudah berulang kali ya kita sampaikan ya, karena kalau ini berubah sistem di tengah jalan dari terbuka ke tertutup, partai tentu harus menyesuaikan daftar calonnya. Kemudian caleg-caleg yang sudah terdaftar mengasumsikan bukan bukan tertutup, tentu kemudian akan berebut minta menjadi nomor urut yang jadi nomor urut atas 1 gitu. Dan ini kan menimbulkan keributan, bahkan mungkin perkelahian, ada potensi jual beli suara. Di KPU sendiri meskipun dikatakan siap dengan sistem apapun tentu harus ada adjustment. Jadi memang tidak mudah untuk kemudian merubah proses pemilu di tengah jalan seperti ini. Itulah sebabnya saya membawa diskusi tentang putusan MK ini ke ruang publik. Karena lagi-lagi putusan MK itu final and binding, tidak bisa dirubah, tetap harus dilaksanakan, dihormati begitu selesai dibacakan di hadapan sidang yang terbuka untuk umum. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan koreksi. Nah, ruang untuk melakukan koreksi atau masukan atau memberikan input tidak hanya di dalam persidangan menurut saya, tapi juga di luar persidangan melalui proses semacam apa yang kami lakukan ini, membawa ke ruang publik, didiskusi di ruang publik, sehingga kemudian hakim-hakim MK juga mendapatkan rasa harapan aspirasi publiknya seperti apa. Nah itu tinggal sebelum putusan dibacakan. Karena itu kalau tadi Mas Burhan mengatakan ada beberapa kemungkinan, saya sudah menyampaikan dalam tanda kutip bocoran ya, bahwa ada 5 sebenarnya kemungkinan putusan MK itu. Kalau dari sisi teknis ketatanegaraan, 1 putusannya tidak diterima. Itu karena pemohon dianggap tidak punya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Itu bisa disebut dengan istilah legal standing. Yang kedua, permohonan ditolak seluruhnya. Dikatakan ini bukan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, open legal policy. Yang ketiga, permohonan dikabulkan seluruhnya. Tadi ditolak itu berarti tetap sistem tertutup. Tidak diterima juga tetap sistem tertutup. Yang ketiga, ini yang berbahaya karena permohonan dikabulkan semuanya. Artinya kemudian sistem pemilihan umum kita berubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup sebagaimana diminta pemohon dan langsung diterapkan di 2024 atau setelahnya. Yang keempat, sistem campuran. Campurannya itu dalam artian menggabungkan atas sistem proporsional tertutup dengan nomor suara, tapi memperhatikan dengan suara terbanyak juga. Jadi ada mix di situ. Pada angka tertentu suara terbanyak itu yang menjadi calon anggota legislatif yang terpilih. Nah ini pun tergantung apakah diterapkan langsung 2024 atau setelahnya. Yang terakhir, yang kelima, sistem campuran tapi levelnya yang berbeda. Misalnya tertutup di DPR pusat, tapi di DPR daerahnya, provinsi kota diterapkan sistem proporsional terbuka. Nah ini juga yang kelima, alternatif campuran yang bisa diterapkan langsung di 2024 atau setelahnya. Tapi apapun. Itu nanti yang mungkin akan muncul ya. MK tetap dan konsekuensi yang juga akan muncul apabila pemilu nanti tertunda. Baik, terima kasih Bang Denny, Mas Burhan sudah bergabung dengan Prime Time News. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh